Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahfar Lajipari, mahasiswa dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Suda Bogor. Di sini kali ini saya akan menjelaskan perihal tentang kanker serviks. Menurut Guyton Arthur-C, kanker merupakan suatu penyakit yang menyerang proses dasar kehidupan sel yang hampir semuanya menambah genom sel atau komplement genetik total sel, serta mengakibatkan pertumbuhan liar dan penyebaran sel kanker. Penyebab perubahan genom ini adalah mutasi atau perubahan salah satu gen atau lebih, atau mutasi sebagian besar segmen utas DNA yang mengandung banyak gen, atau pada beberapa keadaan penambahan atau pengurangan sebagian besar segmen kromosom. Setiap kanker mulai dengan sebuah sel. Kejadian apapun yang mengalihkan sebuah sel normal menjadi sebuah sel kanker. Sel kanker tidak menyerang massa sel, meskipun pada stadium akhir kanker badan dapat mengandung berbilium sel kanker, dan semuanya itu adalah keturunan sebuah sel pendahulunya. Jadi semua sel kanker metastasis maupun pada tumor merupakan sebuah klon. Sedangkan untuk kanker serviks sendiri adalah kanker terdapat pada serviks atau leher rahim, yaitu area bagian bawah rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Pada tahun 2003, WHO menyatakan bahwa kanker merupakan problem kesehatan yang sangat serius karena jumlah penderitanya meningkat sekitar 20% per tahun. Kanker serviks atau mulut rahim adalah penyakit pembunuh wanita nomor 1 di dunia. Di seluruh dunia, kasus kanker serviks ini sudah dialami oleh 1/4 juta wanita. Data yang didapat dari Badan Kesehatan Indonesia diketahui terdapat 493.243.000 jiwa per tahun penderita kanker serviks baru, dengan angka kematian sebanyak 273.505 jiwa per tahun. Sampai saat ini kanker serviks masih merupakan masalah kesehatan perempuan di Indonesia sehubungan dengan angka kejadian dan angka kematian akibat kanker serviks yang tinggi. Adapun sifat-sifat sel kanker, yang pertama itu bentuk dan struktur sel bermacam-macam atau polimorf. Yang kedua, tumbuh otonom. Yang ketiga, mendesak dan merusak sel-sel normal di sekitarnya. Yang keempat, dapat bergerak sendiri atau amoebid. Yang kelima, tidak mengenal koordinasi dan batas-batas kewajaran. Dan yang terakhir adalah tidak menjalankan fungsinya dengan normal. Sedangkan untuk pengertian tumor itu sendiri adalah pembengkakan yang disebabkan oleh adanya inflamasi atau peradangan dan pertumbuhan jaringan yang abnormal dalam tubuh. Tipe tumor berdasarkan pertumbuhan dapat dibedakan menjadi tumor ganas atau malign tumor dan tumor jinak benign tumor. Nah, tumor ganas ini sering juga disebut dengan bersifat kanker, tetapi kemungkinan tumor jinak menjadi ganas bisa saja, tapi sangat jarang terjadi. Biasanya pada tumor yang sudah terlalu lama dan besar. Misalnya, tumor jinak payudara bila dibiarkan bertahun-tahun ada yang berubah jadi ganas. Ini dikenal sebagai progresi. Persentase kemungkinannya kira-kira hanya 0,5% sampai minus dari 1% saja. Untuk pengertian kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks yang terdapat pada bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker serviks merupakan gangguan pertumbuhan seluler dan merupakan kelompok penyakit yang dimanifestasikan dengan gagalnya untuk mengontrol proliferasi dan maturasi sel pada jaringan serviks. Adapun penyebabnya antara lain adalah terjadinya kelainan pada sel-sel serviks tidak diketahui secara pasti, tetapi terdapat beberapa faktor resiko yang berpengaruh terhadap terjadinya kanker serviks, yaitu HPV atau Human Papilloma Virus adalah virus penyebab kutil genitalis atau Candyloma acuminata yang ditularkan melalui hubungan seksual. Ada 8 tipe HPV yang berhubungan dengan kanker serviks. Yang pertama adalah HPV resiko rendah, yaitu adalah HPV 6 dan 11. Selanjutnya ada HPV resiko sedang, HPV dari angka 33 sampai dengan angka 58. Dan terakhir adalah HPV resiko tinggi, antara lain HPV 16 sampai HPV 31. Infeksi HPV terjadi melalui hubungan seksual dengan masa inkubasi selama 3 bulan. Bentuk klasik dari infeksi HPV adalah Candyloma acuminata, yaitu kutil yang berbentuk kembangkol pada jaringan ikat di tengahnya dan ditutup terutama di bagian atas epitel hiperkeratolik. Penyebab kanker dari luar antara lain disebabkan oleh faktor kebiasaan yang buruk.
yaitu dari kebiasaan merokok, berganti-ganti pasangan, dan menikah dengan wanita yang menderita kanker serviks, ataupun pemakaian diestrol pada wanita hamil untuk mencegah keguguran dan pemakaian pil KB. Hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini kurang dari 17 tahun dan berganti-ganti pasangan seksual. Infeksi herpes genitalis atau infeksi chlamydia menahun, defisiensi gizi. Yang terakhir adalah golongan ekonomi lemah. Untuk manifestasi klinik atau tanda-tanda terkena sel kanker serviks adalah yang pertama itu keputihan yang makin lama makin berbau akibat infeksi dan nekrosis jaringan. Yang kedua adalah perdarahan yang dialami segera setelah senggama antara 75% sampai dengan 80%. Yang ketiga, perdarahan yang terjadi di luar senggama. Yang keempat, perdarahan spontan saat defekasi. Yang kelima, perdarahan di antara haid. Yang keenam, rasa berat di bawah dan rasa kering di vagina. Yang ketujuh, anemia akibat perdarahan berulang. Yang kedelapan, ataupun yang terakhir, rasa nyeri akibat infiltrasi sel tumor ke serabut saraf. Untuk penata laksanaan kanker serviks, ada penata laksanaan medis dan penata laksanaan keperawatan. Dari stadium karsinoma kanker serviks, klasifikasi internasional tentang karsinoma serviks uteri. Adapun tingkat-tingkat kriterianya. Dari tahap O, tahap 1, tahap 1A, tahap 1B, tahap 2, tahap 2A, tahap 2B, sampai tahap 3. Dan terakhir, tahap 4B. Untuk klasifikasi sendiri itu adalah displasia, karsinoma mikroinvasif, karsinoma invasif. Untuk pencegahan kanker serviks ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Kesimpulannya adalah kanker adalah suatu pertumbuhan sel-sel abnormal atau proliferasi sel-sel yang tidak dapat diatur. Kanker serviks adalah tumor ganas yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks yang terdapat pada bagian terendah dari rahim yang menempel pada puncak vagina. Kanker serviks terjadi jika sel-sel serviks menjadi abnormal dan membelah secara tidak terkendali. Jika sel-sel serviks terus membelah, maka akan terbentuk suatu massa jaringan yang disebut tumor yang bisa bersifat jinak atau ganas. Jika tumor tersebut ganas, maka keadaannya disebut kanker serviks. Penyebab terjadi kelainan pada sel-sel serviks dan virus human papillomavirus, kesalahan dalam sikap seperti merokok, hubungan seksual pertama dilakukan pada usia dini, dan berganti-ganti pasangan seksual. Stadium karsinoma kanker serviks dari stadium 1A hingga 4B sampai yang ganas. Kanker serviks dapat dicegah dengan pengobatan sitologi, kolposkopi, biopsi, pap smear, kondensasi, dan screening.